Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Baiklah, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Kita berdoa ya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah menyiapkan kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah anak Ibu semuanya hadir? Baiklah, sepertinya hadir semua ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui jenis-jenis tumbukan berdasarkan eksperimen yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita memulai eksperimennya, Ibu akan bertanya kepada anak Ibu terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita membahas mengenai momentum dan juga impuls. Nah, apakah Ade masih ingat apa itu momentum dan juga impuls? Iya, silakan. Hmm, Baiklah. Ya, benar. Nah, jadi ya anak ibu, momentum itu dalam fisika itu didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Sedangkan impuls memiliki definisi sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Nah, sekarang anak ibu sudah mengingatkan bahwa apa itu momentum dan juga impuls. Kali ini, Ibu harapkan anak Ibu untuk bisa melihat video yang akan Ibu tampilkan ya. Silahkan disimak ya, anak Ibu. Nah, dari video yang telah lihat bersama ini, apa yang bisa anak Ibu dapatkan dari video ini? Ketika bola satu ini akhirnya mendorong bola kedua untuk berpindah. Betul apa yang dibilang oleh temannya tadi, mungkin temannya melihatnya adalah tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh temannya tadi, dapatkah Anda semua simpulkan apa yang terjadi pada video ini? Ya, benar. Ini adalah salah satu jenis tumbukan. Penjelasannya berikut ini. Ketika benda saling bertabrakan akan mengalami tumbukan yang jenisnya berbeda tergantung dari kondisinya. Nah, jadi jenis tumbukan ini dapat kita bedakan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Dan energi yang dimiliki oleh benda yang saling bertabrakan tidak akan hilang, melainkan akan berubah menjadi energi lain, karena energi tidak bisa hilang atau musnah. Pengertian tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Tumbukan adalah tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Tumbukan ini berdasarkan hukum kekekalan momentum. Jika tidak ada gaya luar, momentum linear sistem sesaat sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan. Jadi pada setiap tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum linear. Selain itu, terdapat parameter lain yang akan mempengaruhi jenis tumbukan yang dialami oleh benda, yaitu koefisien restitusi. Nah, jadi anak ibu semuanya, untuk mengetahui jenis tumbukan itu akan bergantung kepada seberapa besar koefisien restitusinya tersebut. Jadi, koefisien restitusi merupakan derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan yang dapat dihitung dari negatif perbandingan selisih kecepatan benda setelah tumbukan atau delta F dengan selisih kecepatan benda tersebut sebelum tumbukan delta F. Nah, sehingga koefisien restitusi dapat ditulis seperti ini ya, Anda semuanya. Baiklah, kita akan mulai untuk melakukan eksperimen. Sebelumnya pada pertemuan kemarin Ibu telah membagi kelompoknya kan. Nah, eksperimennya berdasarkan kelompok ya. Kita akan membahas bersama yaitu eksperimen koefisien restitusi bola. Jadi anak ibu silahkan diperhatikan dulu ya ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan ditanya kepada ibu ya. Tujuan dari eksperimen koefisien restitusi bola adalah siswa dapat menentukan koefisien restitusi melalui pantulan suatu benda.
Dan juga siswa dapat menentukan koefisien restitusi terbesar di antara bola. Kita baca bersama ya. Nah, pasti anak ibu pernah kan memainkan bola bekel. Anda akan memantulkan bola bekel ke lantai, kemudian menangkap bola sebelum bola jatuh ke lantai, dan memantulkan bola lagi untuk mengambil biji bekel tersebut. Kamu perhatikan gambar ini, silahkan isi rumusan masalahnya di kolom berikut ini. Anda menuliskan rumusan masalahnya, nanti silahkan ditulis juga hipotesis yang telah kamu buat berdasarkan rumusan masalahnya. Berdasarkan permasalahan yang telah Anda rumuskan di atas, tulislah hipotesis yang dapat kamu ketahui. Setelah anak ibu semua menuliskan hipotesisnya, maka kita akan menguji hipotesis tersebut. Apakah hipotesis tersebut benar? Sebelum kita melakukan eksperimen, adapun alat bahannya adalah yang pertama itu ada meteran, ada bola pingpong, dan juga bola bekel. Nah, bahan yang pertama yaitu kita menggunakan bola pingpong. Nah, seperti yang ini, siapkan alat bahan yang diperlukan, tempelkan meteran pada tembok atau bidang vertikal lainnya. Jatuhkan bola pingpong dengan ketinggian awal 50 cm dan ukurlah ketinggian maksimum H-nya yang dapat dicapai bola tersebut pada pemantulan pertama. Nah, seperti ini. Saat bola dimantulkan pertama, ini adalah H1-nya. Dan saat dia memantulkan kembali, itu adalah H2-nya. Nah, kita lakukan langkah 2, 3, dan 4 ini sebanyak 3 kali. Cobaan kedua, Ananda menggunakan bola bekel dengan cara yang sama dengan menggunakan bola pingpong. Nah, setelah Ananda nanti mendapatkan hasilnya, Ananda silahkan untuk mengisi tabel pengamatan di bawah ini ya. Setelah Ananda Ibu nanti menulis tabel pengamatan, jangan lupa diisi analisis datanya ya, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, adakah hubungan antara ketinggian bola dan juga ketinggian akhir yang didapatkan, jelaskan. Di sini ada 3 pertanyaan, jadi nanti silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya apa jawaban dari setiap pertanyaan tersebut. Jangan lupa untuk menulis kesimpulannya. Baiklah, untuk mengisi LKPD ini, Ibu akan memberikan waktu sekitar 15 menit. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanya kepada Ibu ya. Baiklah, 15 menitnya dari sekarang. Baik, waktu 15 menitnya telah selesai ya, anak Ibu. Kan nih kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban dari LKPD yang telah kalian susun tadi. Sepertinya kelompok 1 telah mengirim jawabannya ya. Mari kita lihat bersama jawaban dari kelompok 1. Menuliskan rumusan masalahnya adalah apakah ketinggian dapat mempengaruhi koefisien restitusi bola. Dan yang kedua, apakah pantulan bola pertama selalu mencapai titik tertinggi dari pantulan kedua. Adapun hipotesis yang telah dituliskan dari kelompok 1 yaitu ketinggian pantulan bola dapat mempengaruhi koefisien restitusi. Dan yang kedua, pada pantulan pertama, bola mencapai titik tertinggi yang lebih rendah dari titik semula pada pantulan kedua. Pada pantulan kedua, tinggi maksimal yang dicapai lebih rendah daripada pantulan pertama. Apakah ada yang beda jawabannya semuanya? Oh, baiklah. Ternyata jawabannya hampir sama semua ya. Untuk tabel pengamatannya, di sini kelompok 1 itu mendapatkan untuk H1-nya kita sama semua ya 50 dan H2-nya itu ada 41 cm, 42 dan juga 43 dan hasil koefisiennya adalah 0,90, 0,91, 0,92. Dan yang kedua itu koefisien restitusinya lebih besar yaitu 0,96, 0,93, 0,94. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Oh, ada yang berbeda ya. Nah, mungkin ada yang berbeda itu adalah saat Ananda Ibu melihat hasil dari ketinggiannya. Mungkin Ananda Ibu keliru. Biasanya hal itu adalah hal yang biasa terjadi ketika ada perbedaan jawaban dalam mengisi tabel pengamatan. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan saat melihat atau kurang teliti ya. Jadi anak Ibu untuk kemudian jangan lupa untuk teliti ya dalam mengisi LKPD-nya. Untuk jawaban analisis data dari kelompok 1 itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, adakah hubungan antara ketinggian awal bola dengan ketinggian akhir yang didapatkan? Jelaskan. Yaitu berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, semakin tinggi ketinggian awal bola saat dijatuhkan, maka semakin tinggi pula pantulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketinggian awal berbanding lurus dengan tinggi pantulannya. Jawabannya sama semuanya? Sama. Yang kedua, koefisien rata-rata dari setiap percobaan. Itu bola pingpong, itu
setelah kita tambahkan dan kita bagi 3 hasilnya 0,91. Dan untuk koefisien restitusi bola bekel yaitu didapatkan 0,94. Untuk yang pertanyaan ketiga, berdasarkan dari percobaan yang telah kita lakukan, jenis tumbukan pada percobaan tersebut adalah satu itu menjawab berdasarkan eksperimen telah dilakukan, koefisien rata-rata bola pingpong itu 0,91. Koefisien rata-rata bola bekel yaitu 0,94, sehingga tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan lanting sebagian karena koefisien restitusinya itu besar dari 0 dan kecil dari 1. Jawabannya sama semuanya? Sama. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa koefisien restitusi rata-rata bola bekel lebih besar dibandingkan koefisien restitusi rata-rata bola pingpong, yakni sebesar 0,91 dan 0,94. Hal ini berarti percobaan ini merupakan tumbukan lanting sebagian. Selain itu, semakin tinggi ketinggian awal bola saat dijatuhkan, maka semakin tinggi pula pantulannya atau sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketinggian awal bola berbanding lurus dengan tinggi pantulannya. Nah, sekali ya jawaban dari kelompok satu ini. Nah, mungkin Ananda Ibu mungkin ada jawaban yang ditambahkan atau perbedaan, ataupun perbedaan saat isi dari tabel pengamatan ataupun jawaban dari koefisien rata-rata itu hanya karena perbedaan perbedaan angka ya Ananda Ibu semua, atau seperti yang Ibu bilang di awal tadi yaitu Ananda semua kurang teliti. Baik, terima kasih ya kepada kelompok satu. Baik, eh, kita akan mulai materi pada pertemuan kali ini. Nah, tadi kan Anda Ibu semua telah mengikuti eksperimennya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, apakah memang benar jawaban Ananda Ibu itu tadi benar? Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Nah, mungkin tadi Ananda Ibu telah melihat dulu ya ini videonya seperti apa tadi. Kita ulang kembali ya. Nah, baiklah Ananda Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai momentum dan impuls. Nah, untuk pertemuan berikut ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Nah, materi kali ini itu sangat berhubungan dengan eksperimen yang telah Ananda Ibu lakukan tadi. Nah, apakah jawaban dari Ananda tadi benar? Kita akan mengetahuinya dengan membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan itu dibagi tiga. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna ini memiliki nilai koefisien 1. Nah, tumbukan antara dua buah benda dikatakan lenting sempurna apabila jumlah energi mekanik benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Seperti gambar di samping. Ini ada dua buah benda ya, Nanda Ibu. Di sini ada benda pertama, ada benda kedua. Di mana benda pertama memiliki massa M1, kecepatannya F1, dengan benda 2 yaitu bermassa M2 dan V2. Nah, saat tumbukan terjadi, mereka akan saling bertabrakan. Nah, setelah tumbukan terjadi, mereka akan saling bergerak berlawanan. Nah, tapi gerak berlawanan ini memiliki jarak yang sama atau kecepatannya itu sama, walaupun arahnya berlawanan. Nah, itulah kenapa ini disebut dengan lenting sempurna, karena kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya tetap, tetapi arahnya berlawanan. Kita masuki jenis yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian ini, itu memiliki koefisien restitusi, yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Nah, berbeda ya Ananda Ibu semuanya. Pada tumbukan lenting sempurna, yaitu berlaku hukum kekekalan
energi kinetik. Sedangkan untuk tumbukan lenting sebagian, yaitu hukum kekekalan energi kinetik itu tidak berlaku karena terjadi perubahan jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi, tumbukan lenting sebagian hanya memenuhi hukum kekekalan momentum saja. Adapun rumus untuk mencari koefisien restitusi dari tumbukan lenting sebagian adalah minus F1 aksen dikurang F2 aksen per F1 dikurang F2. Adapun karakteristik tumbukan lenting sebagian adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena sebagian energi itu hilang. Nah, yang berikutnya, kedua benda tidak menyatu setelah tumbukan. Dan besar koefisien restitusinya adalah besar dari 0 dan kecil dari 1. Adapun kecepatan benda dalam tumbukan lenting sebagian adalah untuk benda pertama F1 yaitu F ditambah koefisien restitusi dikali F dikurang F1. Sedangkan untuk benda kedua di mana kecepatan ditambah koefisien restitusi dikali kecepatan dikurang kecepatan benda kedua. Jenis yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kenapa ini dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali? Karena dua benda yang bertubrukan atau bertabrakan dikatakan tidak lenting sama sekali apabila sesudah tumbukan kedua benda tersebut menjadi satu atau bergabung dan mempunyai kecepatan yang sama. Nah, pada tumbukan lenting sebagian, di mana tadi kedua tumbukan itu tidak bergabung dan ada energi yang hilang. Dan sedangkan tumbukan tidak lenting sama sekali, saat dua benda itu bertabrakan, mereka akan bergabung atau menjadi satu dan mempunyai kecepatan yang sama. Dan untuk tumbukan lenting sempurna, yaitu mereka itu tidak menjadi satu, tetapi memiliki kecepatan yang sama. Itu ya perbedaannya. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, F1 aksennya sama dengan F2 aksen sama dengan F aksen. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hukum kekekalan momentum untuk dua buah benda yang bertuburkan atau bertabrakan tidak lenting sama sekali dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, M1 dikali F1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, seperti gambar berikut ini. Ada dua buah benda ya, Ananda. Di sini ada benda pertama, ada benda kedua. Di mana benda pertama ini memiliki massa M1 dengan kecepatan F1, benda 2 dengan massa M2 dengan kecepatan F2. Terjadi tumpukan antara dua benda tersebut. Nah, saat terjadi tumpukan dan setelah terjadi tumpukan, dua benda tersebut itu menyatu, tidak berpisah. Nah, beda dengan tumbukan lenting sempurna. Ibu ingatkan kembali pada tumbukan lenting sempurna. Nah, Ananda Ibu lihat, di saat mereka bertumbukan dan setelahnya itu mereka berpisah, tapi kecepatannya itu sama. Tapi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, saat tumbukannya mereka menyatu. Tetapi setelah tumbukan mereka tetap menyatu. Berikutnya adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Nah, tumbukan antara bola dengan lantai ini sama dengan percobaan Ananda tadi ya di awal. Nah, jadi rumusnya untuk mengetahui koefisien restitusi dari tumbukan antara bola dengan lantai, yaitu E sama dengan akar H2 per H1. Nah, anak ibu perhatikan ya di gambar ini. Saat bola itu kita jatuhkan ke lantai, pertama kali itu adalah H1. Nah, setelah lantai dia memantulkan ke atas, itu adalah H2-nya. Jadi, yang dihitung adalah setelah bola pantulan yang pertama. Adapun contoh jenis tumbukan, nah di sini Ananda Ibu lihat ya, di sini adalah bola biliar. Mungkin Ananda Ibu pernah melihat di TV ataupun di internet ataupun pernah melihat langsung ya. Di sini saat terjadi permainan bola biliar, nah tumbukan antara dua bola biliar tersebut adalah jenis tumbukan lenting sempurna. Pada kelereng itu termasuk tumbukan lenting sebagian. Tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana tumbukan tidak lenting sama sekali itu, di mana dua bendanya itu menyatu. Contohnya adalah saat kalian melempar tanah liat. Mungkin anak ibu pernah melihat ya bagaimana cara membuat gerabah, di mana nanti
tanah liatnya akan dilemparkan ke lantai, lalu dia akan menyatu. Nah, hal tersebut itu adalah termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kita balik lagi ke eksperimen yang telah Ananda Ibu lakukan di awal tadi, di mana Ananda Ibu dapatkan tadi nilai koefisien restitusinya adalah kecil dari satu. Nah, jadi jawaban dari kelompok satu tadi benar ya. Eksperimen yang telah kita lakukan tadi itu termasuk tumbukan lenting sebagian. Karena nilai koefisien restitusinya itu adalah besar dari 0 dan kecil dari satu. Penerapan hukum kekekalan momentum. Nah, penerapan hukum kekekalan momentum ini salah satu contohnya itu adalah roket. Nah, anak ibu pasti pernah melihat ya film mengenai roket yang diterbangkan. Nah, jadi pada prinsip kerja roket ini termasuk penerapan hukum kekekalan momentum. Kita analogikan begini ya, sebuah roket yang akan bergerak menuju ruang angkasa akan mengalami gaya dorong. Nah, gaya dorong ini sesuai dengan prinsip dari perubahan momentum, yaitu F sama dengan delta M dikali V per delta T sama dengan delta P per delta T. Nah, perubahan momentum udara yang terjadi di dalam roket ini, menyebabkan roket mengerjakan gaya vertikal ke bawah pada udara dalam roket. Sesuai dengan hukum Newton 3, muncul reaksi yaitu udara dalam roket mengerjakan gaya pada roket dengan besar yang sesama, tetapi arahnya berlawanan, sehingga gaya yang dikerjakan udara dalam roket pada roket berarah vertikal ke atas. Gaya vertikal ke atas yang bekerja pada roket inilah yang kita sebut sebagai gaya dorong pada roket, sehingga roket dapat bergerak naik. Hal itulah yang menjadi penyebab kenapa roket itu bisa terbang keluar angkasa, karena adanya gaya dorong ke atas roket. Begitu. Berdasarkan penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, kita simpulkan lagi ya, Ananda semuanya dari awal. Nah, kita tadi membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Nah, jadi tumbukan itu adalah interaksi antara dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Nah, adapun jenis-jenis tumbukan tadi adalah yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, salah satu contoh penerapan hukum kekekalan momentum adalah gaya dorong pada roket. Anak Ibu telah paham ya semuanya jenis-jenis tumbukan dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya kepada anak Ibu semuanya. Di sini ada 2 buah soal. Ibu harapkan dikerjakan ya secara mandiri. Nanti tugasnya akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Baik, nah bagaimana anak dan ibu semuanya pasti sudah paham kan apa itu tumbukan, jenis-jenis tumbukan, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ibu harapkan semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat Ananda simak dan catat kembali ya di buku catatannya. Dan juga jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, karena tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih semuanya. Ibu tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.